Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Maulana. Saya dari kelas IPS 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir, India, dan Australia. Nah, yang pertama ada negara Mesir. Mesir adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, dan di sana ada pun pendorong-pendorong yang buat Mesir ini mendukung kemerdekaan Indonesia, seperti ada Al-Ikhwan Al-Muslimun. Jadi Al-Ikhwan Al-Muslimun ini adalah organisasi Islam yang dipimpin oleh Syekh Hasan Al-Banna ya. Nah, jadi organisasi ini terus-menerus memperlihatkan dukungannya untuk mendukung penuh kemerdekaan Indonesia lewat media-media yang ada di sana, uh, melakukan tablik akbar gitu kan. Dan bukan hanya organisasi Al Muslimun ini, tetapi ada para pemuda dan pelajar di Mesir. Mereka melontarkan kata-kata gitu, menyuarakan untuk berdemo. Mereka berdemo di sana seperti membawa slogan, membawa banner, membawa barang-barang untuk seperti halnya berdemo gitu. Bukan hanya menyuarakan atau membawa banner atau slogan, mereka pun melempari kedutaan Belanda ini yang masih gedungnya melempari gedungnya gitu, dan menyebabkan kedutaan Belanda yang ada di Mesir sana mencopot lambang negaranya supaya tidak dikenali oleh demonstran-demonstran yang ada di sana gitu. Dan Mesir pun meminta untuk Liga Arab pada tanggal 18 November nih 1946 menganjurkan ke semua negara-negara yang ada di Liga Arab untuk mendukung atau mengakui kemerdekaan Indonesia ini gitu. Nah, jadi di Liga Arab ini negara-negaranya oleh Mesir ini diminta untuk mengakui kemerdekaan Indonesia ini gitu kan. Lalu Raja Faruk yang di Mesir ini kan, karena persaudaraan Islam lah Mesir bisa mendukung kemerdekaan Indonesia gitu, dan mengakui kemerdekaan Indonesia ini gitu kan, menyebabkan Indonesia secara de jure adalah negara berdaulat. Nah, jadi Raja Faruk ini dan pemerintah Mesir membawa Indonesia ini selalu menyatakan bahwa Indonesia ini adalah secara de jure adalah negara yang berdaulat. Lalu masalah Indonesia menjadi masalah internasional nih. Pemerintah Mesir selalu mengatakan seperti itu ke kancah dunia. Pada tahun 1946, pemerintah Soekarno mengirim utusan delegasi pada 7 April tahun 1946 ini ya, ke Mesir untuk penyampaian rasa terima kasih Mesir telah telah membantu telah mengakui kemerdekaan Indonesia ini seperti itu. Lanjut, yang kedua ada negara India. Negara India ini pun termasuk negara yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia ini di kancah dunia ya kan. Kenapa India mengakui kemerdekaan Indonesia? Nah, jadi negara India ini memiliki kesamaan nasib gitu. Sama-sama negara yang terjajah dahulunya. Bedanya dijajahnya beda negara gitu kan. Seperti Indonesia dijajah sama Belanda, India dijajah sama Inggris gitu kan. Nah, jadi sebagai negara terjajah dan didukung persahabatan antara pemerintah India dan Indonesia, seperti wakil presiden pertama Indonesia adalah Muhammad Hatta, dan perdana menteri yang di sana adalah Jawaharlal Nehru. Dukungan ini berawal dari bencana kelaparan yang melanda India ini, mengakibatkan Indonesia mengirim 500 ton beras gitu. Sepertinya ini memberikan rasa terima kasih, tapi berupa benda gitu kan, beras untuk dikirim ke negara India ini. Lalu ada agresi militer pertama Belanda pada tahun 1947 ini. Nah, India ini pun paling lantang mengecam dan membawa ke PBB bahwa Belanda melakukan agresi militer terhadap negara yang sudah berdaulat secara de facto gitu, melaporkan ke PBB karena Belanda melakukan agresi militer gitu ke Indonesia ini. Lalu
Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru ini membuat konferensi Asia yang dinamakan ASEAN Conference. Nah, pada tanggal 20 Januari sampai 23 Januari 1949 diikuti 21 negara gitu. Dan pada tanggal 3 Maret 1951 kedua negara melakukan perjanjian bilateral. Nah, lalu hubungan kedua negara ini menjadi kuat, sama-sama kuat di kancah internasional. Nah, bahkan kedua negara ini, Indonesia dan India, membebaskan para negara-negara terjajah yang masih dijajah sama bangsa Barat seperti itu. Nah, lalu Indonesia dan India melopori pelaksanaan Asia Afrika atau yang disingkat KAA pada tanggal 18-24 April 1955 di Bandung. Tempatnya yang sekarang dimuseumkan gitu kan. Kita bisa melihat bersama-sama ke sana. Lalu ada Australia. Nah, jadi Australia ini bisa kita bilang lagi negara-negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Tahun 1947 hubungan Indo dan Australia ini mulai terjalin baik karena ada perserikatan buruh itu dari kedua negara, Indonesia dan Australia ini ya. Pada 4 Juli 1947 Belanda meluncurkan agresi militer yang pertama kan itu tadi yang tadi sudah bahas di India ini, dan Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati gitu kan. Nah, jadi kasus ini berita ini terdengar oleh Australia dan India tadi gitu kan. Lalu Australia membawa kasus ini ke PBB. Lalu Indonesia diberikan kesempatan nih untuk membuat kesempatan pembelaan delegasi itu kan. Pada sidang itu Indonesia menunjuk Australia sebagai wakilnya. Nah, Indonesia ini melihat itu bahwa Australia sangat mendukung kemerdekaan Indonesia ini karena seperti tadi ada terikatan partai buruh, perserikatan buruh gitu sama di kedua negara ini. Nah, lalu Indonesia menunjuk wakilnya dari Australia gitu. Nah, lalu Belanda tidak menjalankan resolusi PBB. Nah, dan melakukan agresi militer Belanda yang kedua nih, pada tahun 1948. Dan Australia mengecam keras. Nah, jadi Belanda ini melanggar resolusi PBB, lalu mereka mengirimkan agresi militer yang keduanya ke Indonesia. Lalu Australia ini mengecam keras itu bahwa tindakan Belanda ini melanggar perjanjian-perjanjian gitu kan. Nah, bukan hanya mengecam keras ya, tapi Australia juga ini mendesak negara Belanda untuk mengakui kemerdekaan atau kedaulatan negara Republik Indonesia ini gitu. Ini semuanya memiliki titik terang untuk Indonesia dan Belanda ini. Dan ada konferensi seperti United Nations Commission for Indonesia, UNCI, memiliki wewenang yang lebih luas daripada KTN. Sikap Australia ini sangat fanatik kepada kemerdekaan Indonesia ini, dan Belanda dan Indonesia ini memiliki titik terang nih untuk membuat konversi lagi seperti musyawarah meja bundar lagi gitu kan. Dan di sini ada UNCI, United Commission for Indonesia, bahan dari KTM ya. Dan Australia berjasa atas perjanjian Konvensi Meja Bundar ini. Dan salah satu hasil dari Konvensi Meja Bundar ini adalah diakuinya kedaulatan Indonesia dan Belanda pada tanggal 7 Desember 1949 oleh Belanda. Nah, jadi Australia ini sangat berjasa untuk Indonesia terhadap pengakuan Belanda gitu kan. Belanda ke Indonesia. Cukup sekian dari saya, Abdul Aziz Maulana. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau penyampaian materi yang kurang gitu kan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.